Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen penyelia yang saya hormati dan seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan sebagian yang sudah menjadi Fakultas Tarbiyah yang saya cintai dan saudara-saudara panitia yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bertemu dalam suatu forum yang kita akan mendiskusikan tentang persoalan integritas. Sebagai seorang mahasiswa atau sebagai orang yang mempelajari fenomena-fenomena alam di Fakultas Sains dan Teknologi atau di pendidikan MIPA di Fakultas Tarbiyah, kita akan sangat bersentuhan atau kita akan mendapatkan banyak sekali kerjaan-kerjaan kesadaran ketika kita mempelajari fenomena-fenomena alam itu. Apa kaitannya antara integritas dengan ikhtiar kita di dalam mempelajari fenomena-fenomena alam itu? Ini saya pikir akan menjadi topik diskusi yang menarik. Apa kaitan antara integritas dengan apa yang akan kita lakukan mempelajari fenomena alam selama 4-5 tahun ke depan itu? Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sedang berbicara kepada mahasiswa ilmu alam. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, dialog itu seolah-olah nyata bahwa itu adalah dialog kepada kita antara Tuhan pencipta alam raya ini kepada manusia-manusia yang menekuni, yang mentahbiskan dirinya untuk menekuni, mempelajari fenomena-fenomena alam itu. Di ayat 190 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya bahwa penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi para ulil albab. Jadi seluruh fenomena yang akan kita hadapi itu semuanya menyimpan tanda-tanda. Itu adalah pertanda dari Tuhan Sang Pencipta alam raya kepada para ulul albab itu. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sejatinya para ulul albab itu? Definisi dari ulul albab itu dinyatakan sendiri oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi para ulul albab, orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang di dalam semua lini kehidupannya, di dalam semua fase hidupnya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia senantiasa berpikir tentang penciptaan alam raya ini. Dia senantiasa berpikir tentang bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana silih bergantinya siang dan malam itu. Lalu apa bedanya? Apa bedanya seorang muslim yang berpikir tentang fenomena alam itu dengan orang-orang kafir, ilmuwan-ilmuwan di luar kaum muslimin ini yang mereka juga berpikir tentang alam raya ini? Yang membedakan dinyatakan di dalam penggalan berikutnya itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Para ulul albab setelah mereka merenungkan dalam semua keadaan hidupnya, mereka merenungkan penciptaan alam raya ini, mereka kemudian berseru kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbana, sesungguhnya semua yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia." Tidak ada yang sia-sia. Jadi
ayat ini seolah-olah mendialogkan kepada kita semuanya bahwa kalau ingin jadi ilmuwan itu dalam seluruh kehidupan kita harus terus berpikir tentang fenomena-fenomena alam itu. Bagaimana kenyataannya? Kita lihat fase-fase hidup para ilmuwan. Ada seorang ilmuwan yang persamaannya itu sampai saat ini itu terus dikaji dan itu menjadi salah satu persamaan utama di teori kuantum. Persamaan itu dikenal sebagai persamaan mekanika gelombang. Persamaan itu mendeskripsikan dunia mikroskopik. Persamaan itulah yang memungkinkan manusia mengembangkan teknologi digital sampai saat ini. Tapi persamaan itu ditemukan di mana? Kapan dia merenungkan persamaan itu dan akhirnya dia berhasil merumuskan itu? Persamaan itu dirumuskan di sebuah kamar, di sebuah hotel. Hotel itu terletak di lereng pegunungan Tyrol, Austria. Dengan siapa ilmuwan itu merenungkan persamaan itu? Ilmuwan itu merenungkan persamaan itu ketika dia sedang menginap bersama seorang pelacur. Anda bayangkan sebagai seorang mahasiswa saintek, ilmuwan ini merenungkan fenomena alam bahkan ketika bersama seorang pelacur. Dia merenungkan fenomena alam ini dan dia saat itu bersama seorang pelacur dan dia ketemu. Itulah jadi ilmuwan. Ilmuwan selalu merenungkan fenomena-fenomena alam itu dalam setiap lini kehidupannya. Jika mereka saja dalam keadaan yang seperti itu masih bisa merenungkan, kita di kampus ini apa bisa seperti itu? Imam Syafi'i dalam satu malam bisa merenungkan persoalan sekitar 40-42 persoalan fikih dan itu selesai. Ketika beliau sedang berbaring. Sampai-sampai beliau tidak sholat tahajud. Dan ketika diprotes oleh putri dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i kemudian mudoroso. Tadi malam saya memang tidak tahajud, tetapi saya menyelesaikan 40-42 persoalan fikih dan itu selesai. Ketika berbalik, Imam Syafi'i bisa menyelesaikan persoalan fikih sebanyak 40-an. Kita di bangku kuliah, di depannya ada dosen yang sedang menjelaskan saja, jangankan berpikir tentang materi itu, kita masih sempat WA-an loh. Kita masih sempat WA-an nih. Di kelas-kelas saya selalu saya selalu bilang bahwa semua HP tidak boleh dipegang ketika di kelas. Dalam rangka untuk apa? Melatih. Dalam rangka untuk latihan. Ini masih ada dosennya di depannya, nyata bisa dipegang. Bukan materi. Lah kok pikirannya tidak ada di ruangan itu. Kalau hal-hal yang sederhana semacam ini saja itu tidak bisa kita latih, maka kita patut bertanya, apatah lagi memikirkan fenomena-fenomena alam yang begitu luar biasa ini di dalam seluruh kehidupan kita. John von Neumann, seorang fisikawan yang dia dikenal dengan metode komputasinya. Dia kalau berangkat ke kampus, dia memilih untuk jalan kaki. Kalau saya dari Klaten ke kampus jalan kaki, malam baru sampai di sini. Kenapa dia memilih jalan kaki itu? Karena ketika dia jalan kaki, inspirasi penyelesaian akan persoalan-persoalan fisika dia biasanya hadir ketika dia jalan kaki. Kita bisa coba itu. Kita naik mobil, naik motor, naik sepeda, jalan kaki. Proses perenungan berpikir kita akan berbeda. Itu. Kalau kita jalan kaki, pikiran kita pasti akan mengembara untuk mendalami perenungan-perenungan yang mendalam. Tapi kalau kita naik sepeda, enggak. Kita akan terbagi. Sesekali harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, bisa nabrak itu. Apalagi naik motor. Apalagi naik motor dengan kecepatan 60 km per jam, 1 detik saja itu lalai. Beberapa meter kita bisa terperosok. Apalagi naik mobil. Karena itu John von Neumann itu memilih untuk jalan kaki ketika dia berangkat ke kampus. Dalam rangka apa?
dalam rangka agar dia bisa merenungkan fenomena-fenomena alam itu. Ini ciri khas dari para ilmuwan. Dia merenungkan seluruh fenomena-fenomena alam itu dalam setiap lini kehidupannya. Ketika dia duduk, ketika dia berbaring, ketika dia berdiri, semuanya direnungkan pada posisi-posisi itu. Werner Heisenberg. Heisenberg ini dikenal sebagai salah seorang perumus teori kuantum juga. Salah satu sumbangannya adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg dan matriks Heisenberg. Itu dirumuskan ketika apa? Ketika Werner Heisenberg yang saat itu usianya belum ada 40, usianya belum ada 30 tahun. Usianya saat itu sekitar 24 tahun. Kalau Anda lulus kuliah S1, usianya mendekati 22-23 saat itu. Werner Heisenberg ketika memberikan sumbangan teori besar untuk teori kuantum itu, dia usianya masih 24 tahun. Dan itu dia rumuskan ketika dia sedang menyepi di Pulau Helgoland, dan aktivitasnya saat itu adalah dia mendaki gunung, menghafalkan puisi, bermain piano. Dan kemudian sesekali di dalam penyepiannya di Pulau Helgoland itu, dia kemudian merenungkan persoalan-persoalan di fisika itu. Dan akhirnya apa? Dia ketemu persoalan itu. Pada pukul berapa? Pada pukul 2 pagi. Ilmuwan-ilmuwan besar, mereka selalu berpikir, mereka selalu merenungkan fenomena-fenomena alam itu dalam setiap fase-fase kehidupan sehari-hari. Kita, bisakah bisa seperti itu? Kalau Imam Syafi'i dalam satu malam bisa menyelesaikan 40 persoalan fikih, kita dalam satu malam mungkin bisa mengomentari 40 postingan. Kalau Erwin Schrödinger yang merumuskan mekanika gelombang tadi, yang menginap bersama seorang pelajar itu, kalau Erwin Schrödinger ketika sedang menyepi di sebuah hotel di lereng pegunungan Tyrol, Austria itu, dia bisa menyelesaikan satu persoalan besar di fisika dan memberikan fondasi yang sampai saat ini didiskusikan, dibahas di kelas-kelas fisika S1, S2, S3. Kita seandainya pergi ke lereng pegunungan, apa yang kita pikirkan? Foto. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah hadir di sini. Maka kemudian kita ambil, kita cari pose, kita tentukan sudutnya, kemudian cepet sana, cepet sini, dan kemudian kita menginginkan dunia mengetahui bahwa kita telah hadir di sini. Wahai dunia, saya sudah hadir di tempat ini. Itu tidak salah. Itu tidak salah, tidak ada dosanya di situ, gitu kan? Tetapi kita patut merefleksikan diri kita bahwa para ilmuwan-ilmuwan besar itu selalu berpikir tentang fenomena-fenomena alam itu. Jika mereka bisa seperti itu, apatah lagi bahwa ayat ini sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan yang pencipta alam raya ini, dia sedang berdialog kepada kita. Inilah yang membedakan. Kalau para ulul albab itu setelah merenungkan fenomena-fenomena alam itu, mereka kemudian akan berseru, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun semua yang dia ciptakan itu sia-sia. Kalau ibu-ibu di kampung sudah betul-betul menghayati ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau memiliki beras yang kemudian dinanak nasi, nasinya tidak habis, maka kemudian ibu-ibu di kampung tidak akan membuang nasi yang tidak habis itu, tapi kemudian dia akan jemur. Jemur jadikan apa? Jadikan karang. Kalau tidak jadikan karang, jadikan cengkarut. Kalau tidak jadikan cengkarut, biarkan menjadi sego aking untuk jadi pakan bebek. Itu dalam rangka menghayati, wahai Tuhanku, kabeh sedaya ingkang jenengan ciptakaken iki pancen boten sia-sia. Niki nasi sampun dados karang, nasi sampun dados sego aking dan seterusnya. Tidak ada yang sia-sia. Pertanyaannya untuk diri kita adalah, bisakah kita menghayati itu untuk bidang keilmuan kita?
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Saudara-saudara, dua ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seluruh fenomena-fenomena alam itu adalah ayat. Fenomena-fenomena alam itu adalah tanda. Sebuah tanda tidak akan bermakna bagi orang yang tidak mengerti tanda. Maka sebuah fenomena alam tidak akan bermakna bagi orang-orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah tanda. Semua tanda itu adalah pernyataan yang dia mewakili sesuatu di luar dirinya. Sesuatu yang mewakili di luar dirinya. Kita kalau membaca tanda atau rambu lalu lintas dari luar kota, kemudian kita sampai di perempatan Kejayaan, kemudian kita melihat pelang berwarna hijau, ada UIN Sunan Kalijaga dengan arah panah menuju ke kanan. Kita berhenti di bawah tanda itu, takjub. Ini tulisan font tipografi dari UIN Sunan Kalijaga, ditulis sepertinya dengan font Arial. Kalau ini mungkin besar fontnya, mungkin bukan 12. Kalau 12 tidak akan bisa kelihatan. Ini fontnya pasti 27, 28 atau mungkin 30. Warna putihnya, tulisan font itu ditulis dengan warna putih yang menyala. Kayaknya ini memiliki kandungan fosfor. Dan itu diterangkan di atas cat berwarna hijau. Hijaunya ini juga bukan hijau yang kelam, hijau yang menyerap cahaya, tapi hijau yang memancarkan cahaya. Tapi setelah kita selesai membaca itu, kita tidak berunjuk untuk berjalan menuju arah kanan. Ini orang dia terkagum-kagum pada tanda itu, tetapi dia tidak sampai kepada apa yang dimaksud di dalam tanda itu. Apakah benar orang yang membaca tanda seperti ini? Semua orang yang sehat akalnya pasti akan menyatakan bahwa orang ini gagal membaca tanda. Meskipun dia bisa mendeskripsikan bahwa ukuran pelang dari UIN Sunan Kalijaga itu ukurannya sekian kali sekian. Warna hijaunya terbuat dari komposisi keras dengan angka apa namanya itu. 00 sekian macam-macam kayak gitu. Ya, dengan kode HTML kayak gitu. Terus kemudian warna putihnya UIN Sunan Kalijaga begini-begini dan seterusnya seperti itu. Tetapi semua orang yang akalnya sehat, orang ini meskipun bisa mendeskripsikan secara detil, dia gagal membaca tanda. Maka orang semacam ini bukan ulul albab. Ada banyak sekali manusia yang bisa mendeskripsikan alam raya ini dengan secara detil, tapi mereka tidak sampai kepada makna yang dibawa oleh setiap fenomena-fenomena itu. Ini tugas Anda. Semua fenomena alam ini adalah tanda. Tanda menuju apa? Tanda kepada siapa? Menandakan apa? Allah yang kemudian menyatakan dirinya. Bahwa ulul albab kemudian akan berdoa setelah memuji Tuhannya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari api neraka. Artinya, ketika seseorang itu membaca fenomena alam itu sebagai tanda, membaca fenomena alam ini, maka ada kemungkinan besar bahwa manusia akan tergelincir ke dalam neraka. Dan kita sudah saksikan itu. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mereka bisa mendeskripsikan alam raya ini secara detail, mendeskripsikan alam raya ini dengan penuh kekaguman, dengan bahasa matematika yang tingkat tinggi, tetapi mereka semuanya tidak sampai kepada tanda. Tugas Anda sebagai mahasiswa sains dan teknologi UIN Sunan Kalijaga, Anda harus merebut tugas itu. Anda harus merebut peran itu. Ketika membaca alam raya ini, kemudian Anda bisa menyampaikan bahwa tanda yang dimaksud adalah seperti ini, dan seterusnya. Itu makna sebenarnya dari ayat. Makna sebenarnya dari ayat. Ini adalah sebuah tanda. Maka pembacaan kita atas fenomena-fenomena alam akan menyampaikan diri kita kepada nanti apa yang kita sebut sebagai makna. Sebagai makna. Karena Allah secara ontologis dan teologis itu, Dia menciptakan alam raya ini dengan penuh keteraturan dan ketertiban. Semua fenomena-fenomena, semua yang ada di alam raya ini, langit, bumi, dan seluruh isinya, ini semuanya sudah diciptakan dalam marotib dan darajat tertentu.
Maka pembacaan kita atas fenomena alam itu seharusnya menyampaikan diri kita pada marotib dan darajat yang dimaksudkan oleh Allah itu. Ketika manusia bisa membaca fenomena-fenomena alam ini, manusia bisa membaca fenomena-fenomena alam ini dan dia bisa mengenal tempat-tempat yang tepat, dia bisa mengenal tempat-tempat itu di atas dari sebuah sistem yang utuh, maka itulah sebuah makna. Dia sudah mengenal tempat-tempat sesuatu dari suatu sistem. Itulah makna. Tetapi makna belum tentu mengandung kebenaran, atau makna belum tentu memiliki nilai kebenaran. Jika kita mengenal tempat-tempat yang tepat itu dan itu cocok dengan tempat-tempat yang tepat yang sesuai dengan kehendak Allah, maka itulah kebenaran. Dan kebenaran salah satu namanya adalah al-haq. Maka ketika kita membaca fenomena alam itu dan kita sampai pada kebenaran, kita sampai pada al-haq, maka kita sudah sampai pada salah satu asma dia. Dialah al-haq. Lawan dari al-haq itu adalah batil, kepalsuan, sesuatu yang sia-sia belaka. Karena itulah ketika kita membaca fenomena-fenomena alam itu dan kita tidak sampai kepada al-haq, berarti hanya satu kemungkinan. Kita hanya sampai kepada jalan yang batil, jalan yang sia-sia, jalan kepalsuan. Ketika manusia itu sudah sampai kepada makna dan maknanya itu tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kita sampai kepada al-haq, maka fase berikutnya itu adalah dia harus mengakui itu. Karena pengenalan harus diikuti dengan pengakuan. Pengenalan tidak diikuti dengan pengakuan, maka itu adalah sebuah kesombongan. Kalau Anda mengenal bahwa kalau Anda mengenal bahwa Bapak ini adalah kapolri Anda mengetahui itu, tapi tidak mau mengakui, itu adalah kesombongan. Kalau ada seorang rakyat yang mengenal, dia mengetahui bahwa Joko Widodo adalah presiden Indonesia, dia mengetahui itu, tapi dia tidak mengakui, maka itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Maka satu-satunya jalan diperangi. Kalau seorang manusia setelah mempelajari fenomena alam, dia mengetahui bahwa ini begini dan seterusnya seperti itu, tapi tidak mengakui, maka itu adalah kesombongan. Kesombongan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka pengenalan harus diikuti dengan pengakuan. Tetapi pengakuan harus didahului dengan pengenalan. Kalau pengakuan tanpa pengenalan, itu namanya kebodohan. Orang yang mengaku tapi tidak mengenal, tidak mengetahui, itu kebodohan, itu jahil. Maka pengenalan yang tepat itu harus diikuti dengan pengakuan. Ketika kita membaca fenomena-fenomena alam itu, mengenal, mengakui, maka kemudian setelah mengetahui tempat-tempat yang tepat, maka fase berikutnya adalah kita sampai kepada apa yang disebut sebagai nilai keadilan. Dan inilah integritas seorang ilmuwan. Dia sampai pada fase keadilan. Maka terkait dengan topik diskusi kita, bahwa kita sedang mendiskusikan tentang integritas, kaitannya dengan kita di Saintek, maka integritas sebagai seorang ilmuwan itu adalah ketika dia adil. Apa definisi keadilan itu? Adil itu adalah bisa menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Lawan dari keadilan, lawan dari adil itu adalah zalim. Kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda melihat plang, di sini adalah tempat parkir untuk karyawan dan dosen. Anda nekat parkir motor di situ, Anda telah melakukan kezaliman. Sederhana seperti itu, tapi itu zalim. Anda telah menempatkan motor Anda bukan pada tempatnya. Itu zalim itu. Anda buang sampah sembarangan, itu Anda menempatkan sampah bukan pada tempatnya. Itu zalim. Itu zalim. Maka seseorang yang sudah mencapai fase keadilan ini, dia akan sangat dekat sekali dengan predikat takwa. Iqtilu wa aqrabu littaqwa. Jadi nilai yang paling dekat, sikap yang paling dekat dengan ketakwaan itu adalah keadilan. Ketika kita mencapai fase keadilan ini, maka kita juga sampai kepada salah satu asma dia. Dia adalah yang maha adil. Dialah yang maha adil. Al-Adil. Kita sampai kepada nama dia. Jadi saudara-saudara,
bahwa pembacaan kita atas fenomena-fenomena alam sejatinya adalah pembacaan kita atas asma-asma Dia. Asma-asma Allah, bahwa nama-nama Dia itu tercermin di dalam seluruh fenomena-fenomena alam raya itu. Kalau dalam bahasa tasawuf biasa disebut sebagai tajalli. Alam ini sejatinya adalah manifestasi dari Dia. Alam raya ini sejatinya adalah tajalliyat dari asma-asma Dia. Ketika kita melihat alam raya ini begitu luas, Dialah yang maha luas, Dialah yang maha besar, Dialah Al-Akbar. Ketika kita melihat pelangi yang begitu indah, kita juga sampai kepada Dia bahwa Dialah yang memiliki keindahan. Ketika kita melihat dunia mikroskopik yang tidak kelihatan, tetapi kita meyakini bahwa Dia nyata, bahwa dunia mikroskopik, dunia atomik itu nyata, benar adanya, meskipun mata kita tidak bisa melihatnya. Meskipun elektron tidak bisa kita lihat, tetapi kita meyakini bahwa elektron itu ada. Kita sampai kepada salah satu asma Dia. Dia adalah Al-Batin, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Semua yang tersembunyi ini sejatinya adalah cerminan dari Dia. Dialah yang batin itu. Ketika kita melihat bahwa ruangan ini begitu nyata, bisa dipegang, bisa diraba-raba, bisa dilihat, baunya bisa dicium dan seterusnya, dia begitu nyata. Ini zahir sekali gitu. Kita juga sampai kepada asma Dia. Dialah yang zahir. Maka ketika kita mengidarkan pandangan kita ke seluruh penjuru alam raya ini dan kita tidak ketemu dengan asma-asma Dia, kita patut bertanya kepada hati kita, apakah hati kita ini sudah sedemikian buram sehingga kita tidak melihat bayangan Dia di alam raya ini. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi, alam raya ini adalah bayangan dari Dia. Yang namanya bayangan, maka dia bersifat maya. Kecuali di dalam beberapa lensa ya, ada bayangan-bayangan yang memang bisa ditangkap oleh layar. Karena alam ini adalah bayangan, dan ini adalah manifestasi dari asma-asma Dia, asma-asma Allah, maka yang namanya bayangan itu baru akan terbentuk ketika ada cermin. Lalu siapa yang menjadi cermin itu? Cermin itu adalah ulul albab itu. Ada di mana cerminnya? Ada di dalam diri kita. Di bagian yang mana cermin itu adalah di dalam hati kita, di dalam qalb kita. Karena itulah para ulama bersepakat bahwa yang berpikir di dalam diri manusia itu adalah qalb. Itu adalah qalb, hati. Bukan hati dalam pengertian fisik, tapi hati dalam pengertian ruhaniyah. Hati dalam pengertian batin. Kalau hati dalam pengertian fisik itu level. Kalau dibelah isinya darah. Kalau hati ayam enak dibuat sate. Ini hati. Cerminnya ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Karena itulah dua ayat ini itu betul-betul seolah-olah Allah sedang berdialog pada kita, orang-orang saintek. Cerminnya itu ada di dalam diri kalian. Cerminnya ada dalam diri saya. Cerminnya ada di dalam diri kita, yaitu qalb. Qalb makna dasarnya adalah sesuatu yang berbolak-balik. Sesuatu yang berbolak-balik. Sesuatu yang berbolak-balik itu kalau dalam fisika bergetar. Karena itulah kalau seorang yang beriman itu mendengarkan ayat-ayat Dia, mendengarkan asma Dia, maka hatinya akan bergetar. Sebagaimana seorang pemuda yang mendengarkan nama pemudi yang menjadi pujaannya, hatinya pasti akan berdesir hebat. Ada resonansi di sana. Karena ini cermin. Itu adalah cermin diri kita. Qalb sesuatu yang berbolak-balik. Kalau qalbnya orang-orang soleh, itu nanti disebut sebagai sodr, dada, sodr. Kalau qalbnya para nabi, itu adalah fuad. Dia adalah qalb yang sudah kokoh. Qalb yang sudah kokoh, yang tidak lagi berbolak-balik. Nah, kalau levelnya kita kayak gini, Anda yang mondok sebagai santri, kalau saya hanyalah sebagai santri emperan saja. Qalb kita ini masih berbolak-balik gitu. Kadang bisa sangat religius, kadang ya Quran kayak gitu kan. Tapi itulah yang bikin indah kan, tidak monoton hidupnya gitu.
Kadang bisa cekakaan gitu, hahi bersama teman-teman kayak gitu. Saya juga kayak gitu. Di depan Anda, saya bisa sangat serius. Gitu. Tapi di belakang, ketika saya bersama teman-teman, ya hahi juga, gitu kan? Itu kok. Ya. Substansi rohaniah yang dengannya manusia bisa menangkap makna. Yang dengannya manusia bisa menangkap makna. Dalam beberapa situasi, qalb itu disebut sebagai akal. Qalb disebut sebagai akal. Jadi antara qalb dengan akal sejatinya dia sama. Itu adalah substansi ruhaniah yang sama, tetapi dalam beberapa keadaan yang berbeda. Sama seperti saya di sini adalah dosen. Di rumah saya bukan lagi sebagai dosen bagi anak saya bukan dosen bagi istri saya. Saya adalah bapak dari anak-anak saya adalah suami tercinta bagi istri saya. Ini suaminya cuma satu soalnya. Pribadinya sama, tapi karena keadaannya berbeda, maka sebutannya menjadi berbeda. Itulah seperti qalb. Dalam situasi-situasi yang berbeda, dia akan menjadi akal. Dalam situasi yang lain, kita menyebutnya sebagai qalb. Dalam situasi yang lain lagi, ketika dia independen dari jasad kita, maka kita menyebutnya sebagai ruh, ketika dia berhubungan dengan Tuhannya. Karena itulah, inilah yang membedakan ulul albab dengan ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim itu. Kita dilengkapi dengan konsep-konsep yang semacam ini, bahwa cermin itu ada di dalam diri kita. Cermin itu adalah qalb. Kalau qalbnya itu buram, maka jangan kita bayangkan bahwa kita akan bisa menangkap bayangan dengan baik. Kalau kita bercermin, sebenarnya yang sejati itu wajah kita atau wajah yang kita lihat di dalam cermin. Kalau kita bercermin, kita ketika bercermin, kita bisa melihat wajah kita yang tidak terlihat ini. Kita tidak bisa melihat wajah kita. Untuk bisa melihat wajah kita membutuhkan cermin. Kalau sekarang mungkin nggak perlu cermin, cukup pakai HP dengan mode kamera depan. Kita sudah bisa melihat wajah kita. Seandainya kamera itu dimatikan, apa yang kemudian terjadi? Kita tidak lagi bisa melihat wajah kita. Jadi bayangan yang ada di cermin itu dia mayat. Bayangannya tidak nyata. Yang nyata adalah wajah kita yang tersembunyi, wajah kita yang asli. Maka pembacaan kita atas fenomena-fenomena alam itu, ketika kita bersikukuh bahwa inilah yang nyata, inilah yang asli, inilah hakikat yang sehakikat-hakikatnya, kita sangat total memahaminya. Sebagaimana analogi ketika kita bercermin tadi itu. Maka para ulama kaum salafus saleh selalu menyatakan bahwa ketika kita melihat alam dan kita tidak sampai kepada Tuhan, kita telah terpedaya. Kita terpedaya. Orang yang jatuh cinta itu melihat apapun jejak dari orang yang dia cintai, dia tidak terfikir pada jejak itu, tapi dia selalu langsung terbayang, imajinasinya langsung lari kepada yang dia cintai. Nabi ketika sudah ditinggal oleh Khadijah, tiba-tiba mendengar suara derak langkah kaki. Nabi langsung berseru, ini adalah Khawlah, saudarinya Khadijah. Karena begitu cintanya kepada Khadijah, ibunda Khadijah, Nabi sampai mengenal langkah kaki saudarinya. Itu susah sekali itu. Saya menghafalkan langkah kaki istri saya aja belum bisa. Itu susah sekali. Begitu dalamnya cinta Nabi kepada ibunda Khadijah. Maka ketika dia melihat fenomena itu, mendengar fenomena langkah kaki, dia langsung terpikir, ini saudarinya Khadijah, orang yang dia cintai. Bisakah kita sebagai hamba ketika kita melihat fenomena-fenomena alam ini langsung kita terpikir bahwa ini adalah manifestasi dari asma dia? Bisakah ketika kita melihat gempa bumi, kita langsung kemudian terpikir seperti Umar radhiyallahu anhu? Ketika Madinah diguncang gempa, Umar kemudian langsung berseru, wahai penduduk Madinah, dosa apa yang telah kalian lakukan? Oh, gempa itu kan hanya peristiwa tektonik. Gempa itu hanya peristiwa bergesernya lempeng atau bertumbukannya lempeng.
Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan maksiat, tidak ada kaitannya dengan langit. Gitu. Ini tugas berat Anda. Di dalam agama kita tidak pernah memisahkan antara yang lahir dengan yang batin. Karena dialah yang lahir dan dialah yang batin. Kalau kita wudhu, kalau kita bersuci, yang kita basuh adalah organ-organ fisik kita. Yang kita basuh organ-organ fisik kita. Tetapi semuanya menyadari bahwa sebenarnya kita sedang menyucikan yang batin. Sebenarnya kita sedang menyucikan yang batin. Buktinya apa? Ketika kita kentut, yang kita basuh bukan organ fisik yang menghasilkan bunyi kentut itu. Kentut itu sesuatu yang membatalkan wudu. Tetapi akhirnya apa? Kita harus membasuh kembali organ fisik itu. Sholat itu adalah gerakan-gerakan fisik. Gerakan-gerakan fisik. Tetapi tujuan utama sholat adalah agar kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar ini adalah aspek yang non lahiriah. Tapi sholat, meskipun kita tidak khusyuk, sholatnya sah. Kita tidak pernah memisahkan antara yang lahir dengan yang batin. Kita tidak pernah memisahkan antara yang lahir dengan yang batin itu. Maka tugas berat kita adalah menyatukan kembali yang lahir dengan yang batin ini. Setelah ilmu-ilmu sebelum kita ini, para ilmuwan sebelum kita itu memisahkan antara yang lahir dengan yang batin. Kita punya tugas berat itu. Inilah integritas kita sebagai seorang ilmuwan muslim. Inilah integritas kita. Masih ada 10 menit. Karena salah satu bentuk integritas saya itu adalah berbicara sesuai dengan jadwal. Saya diminta berbicara sampai pukul 10. Jadi saudara-saudara, setelah kita mendapatkan makna, maka kemudian makna itu akan ditangkap oleh jiwa kita. Jiwa itu adalah sesuatu yang rohania. Kalau dia independen, dia nanti disebut sebagai roh. Kalau dia itu sudah bersatu dengan jasad, dia disebut sebagai nafs. Dalam diskusi yang lain dia disebut sebagai qalb. Dalam diskusi yang lain dia disebut sebagai akal atau akal. Dia ditangkap oleh ini. Ketika akal kita itu menangkap makna ini, jiwa kita menangkap makna, maka kita sampai kepada apa yang disebut sebagai ilmu. Imam Al-Jurjani menyatakan bahwa ilmu itu adalah sampainya jiwa kepada makna. Sampainya jiwa kepada makna. Atau kalau prosesnya terbalik adalah datangnya makna ke dalam jiwa. Datangnya makna ke dalam jiwa. Jadi pemurnian jiwa, pensucian jiwa itu sangat penting sekali dalam diskursus kita, dalam keilmuan kita. Ini berbeda ya, dengan dunia barat. Profesor-profesor barat itu malam hari mereka bisa mabuk-mabukan, siangnya mereka bisa fasih bicara tentang alam raya ini. Dan kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi kalau di dalam tradisi kita, itu akan menjadi persoalan. Karena itu nanti pasti akan terkait dengan kemurnian jiwa kita, kesucian jiwa kita. Lalu kita sudah direwangi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wayai zakat yo zakat, wayai ngaji yo yang pas sempet yo melu ngaji, ya ora yo titip salam tinggu Pak Yai gitu kan. Itu saja kita masih merasa kalau kita itu masih buruk. Apalagi kalau kita jauh dari itu. Nah, ketika jiwa kita sudah sampai kepada makna, kita sampai kepada yang disebut sebagai ilmu. Di dalam tradisi kita, ilmu menuntut amal. Ilmu menuntut amal. Kata ilmu, alim, amal, alam ini terkait erat. Inilah uniknya konsep di dalam bahasa Arab ini. Ilmu, alim, terus kemudian amal, kemudian alam. Ini punya kaitan erat konsepnya. Setelah kita sampai kepada ilmu, kita dituntut untuk bisa beramal atas ilmu itu. Amal yang tidak dilandasi ilmu dalam konteks sains ya, dalam konteks sains dan teknologi,
Amal yang tidak dilandasi oleh ilmu akan membawa kita kepada perilaku yang nanti tidak beradab. Akan bentuk ketidakberadaban atau kebiadaban seorang ilmuwan itu. Apa bentuk kebiadaban itu? Ya, ketika dia berlaku zalim, ketika dia tidak bisa bersikap adil. Apa bentuk ketidakadilan atau bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang ilmuwan? Bentuk kezaliman itu adalah ketika dia tidak bisa menempatkan alam ini sebagai ciptaan Tuhan. Ketika dia tidak bisa menempatkan bahwa Tuhanlah yang mengatur alam raya ini. Ketika dia tidak bisa menempatkan bahwa seluruh sunatullah itu ada di dalam genggamannya. Ketika dia tidak bisa menempatkan bahwa fenomena-fenomena alam ini sejatinya itu adalah kreasi dia, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kezaliman. Dan kita tahu, kezaliman yang paling besar, ketidakadilan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba, itu adalah ketika dia menempatkan Tuhan tidak sebagai Tuhan. Itu kezaliman yang paling besar. Dan itulah kemusyrikan. Nasihat seorang bapak kepada anaknya yang diabadikan oleh Quran dan kemudian diwariskan kepada kita semuanya adalah nasihat Luqman sang bijaksana. Ketika Luqman berseru kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Tuhan. Itu nasihat yang sederhana, tapi ternyata itu adalah nasihat yang diabadikan. Nasihat seorang bapak kepada anaknya. Diabadikan oleh Quran dan kita warisi sampai saat ini. Maka kita perlu memilah nanti. Ini tugas besar kita. Kita perlu mencari, kita perlu memilih, kita perlu menyaring. Adakah Tuhan itu sudah kita tempatkan sebagaimana hak dia sebagai Tuhan di dalam pembelajaran kita tentang alam raya itu. Ini persoalan besar. Tidak bisa selesai dalam 1 semester, 2 semester. Ya? Tidak bisa selesai dalam 1 semester, 2 semester. Ini adalah persoalan peradaban. Karena itulah kita semuanya memikul tanggung jawab ini. Ya. Jadi integritas kita sudah pukul 10 ya. Jadi integritas kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi di Fakultas Sains dan Teknologi, integritas kita adalah ketika kita berhasil menjadi seorang ilmuwan ulul albab yang dengannya kita bisa menjadi seorang yang adil. Karena adil itu dekat dengan takwa. Itulah ilmuwan yang dikehendaki. Itulah ulul albab. Jadi ulul albab bukan hanya orang-orang yang berpikir, tapi orang-orang yang ketika dia berpikir, dia akhirnya berseru kepada Tuhannya, Subhanaka faqina adzabannar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga ini bisa menambah motivasi kita semuanya, bisa menambah keberkahan untuk seluruh kehidupan kita. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.